Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Paunan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Paunan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita semua nikmat tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahmi di ruangan kelas SD Negeri 2 Paunan, tentunya dalam suatu acara yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Paunan oleh saya sendiri, Dede Sojaya, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan acara pada kesempatan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama tentunya saya atas nama CGP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam hal ini kepada Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi, memberikan izin kepada saya untuk menyelenggarakan diseminasi ini. Juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan tadi pagi aktivitas proses pembelajaran di kelas. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini, pada siang ini, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada dua rangkaian acara diseminasi ini, yang mana apa itu diseminasi, yaitu artinya diseminasi itu apa namanya, menyebarluaskan informasi. Tentunya dalam hal ini saya alhamdulillah selaku CGP sudah melaksanakan satu modul ya Bapak Ibu ya, modul 1, dan ini adalah sesi akhir yaitu modul 1-4, dan harus saya sendiri sebagai CGP melakukan diseminasi atau menyebarluaskan terkait materi-materi yang telah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak tersebut ke Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SD Negeri 2 Paunan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dalam hal ini saya memohon kesediaan dengan hormat Bapak Kepala Sekolah memberikan amanat terkait kegiatan ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini rekan kita ada yang menjadi CGP, dan hari ini rekan kita akan melaksanakan diseminasi tentang ilmu-ilmu yang didapat dari CGP.
Alhamdulillah dan saya selaku pimpinan SD 2 Pawenang sangat antusias dan mendukung kepada rekan kita yang sudah menjalani dan sebentar lagi menjadi GP-nya. Dia sedang lulus jadi GP dan ini mudah jadi motivasi kepada rekan-rekan yang masih muda agar ikuti rekan kita, rekan kita positif, karena nanti ilmu itu kita dapat kalau kita mengadakan belajar itu berapa harganya, lebih mahal. Ini dengan biaya gratis kita biarkan seminar segala rupa. Untuk rekan-rekan yang masih muda, kalau ada kesempatan sok ikuti perkembangan zaman di dunia pendidikan. Kemarin kalau ikuti nggak usah jadi CGP, udah lulus semua di sekolah. Yang diminta itu dari usia dari 50 tahun ke bawah. Kalau yang untuk kita yang 50 tahun ke atas, ikuti apa nanti hasil dari rekan-rekan kita yang CGP gitu ya. Nggak usah kita ikut CGP lah, yang mau lulus dan tidak akan mampu lah. Kriteria itu mampu nanti kurang lah, lelah, udah didikna, tanagana geus kurang, panon geus kurang, tuurna geus weklok itu. Jadi tinggal kita untuk pada khususnya sok berikan motivasi ke rekan-rekan ilmu yang didapati oleh Pak Dede dari CGP, sok KKG sekolah Bapak silakan. Misalnya Pak Abi barengan ke KKG di sekolah silakan. Hari apa mau KKG silakan Bapak berikan waktu, atau tiap hari Sabtu Pak, atau seminggu 2 kali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan 2 kali itu boleh. Jadi untuk ke KKG itu daripada kita KKG ke Bungkus, juga kita ke Karani, apapun bentuk nanti kesulitan pembelajaran kita tukar ilmu, tukar pandangan, masih cara belajar yang lebih bagus, pakai metode apa sih yang tepat, itu boleh sharing itu lebih bagus. Dalam KKG kemarin kita sudah diakreditasi sharing dengan teman, itu lebih bagus. Jadi apakah ada sekolah ada sering sharing? Itu ada pertanyaan model itu ya. Jadi gunakan Pak Dede, jangan suka-suka, dan yang tua-tua juga berenang gowo lah. Mual Pak Dede mual ini makin memanfaat kali abi terus itu mual berenya ada ilmu mah sok kita saling ilmu mah untuk video curang gitu, kudu video pada kurang arek nukolok, arek ngora, arek pintar, arek bisa yang benar mah pasti diikuti. Insya Allah Bapak juga akan mengikuti perkembangan dari Pak Dede selaku nanti dari ya CGP, kepan jadi GP-nya jadi GP lain para motor, GP guru penggerak. Mudah-mudahan dengan Pak Dede jadi guru penggerak, jadikan lagi Pak Dede, Bapak mohon Pak Dede jadikan lagi untuk kemajuan SD 2 Pawenang.
ya itu ke depannya 2 tahun ke depan insya Allah Bapak yakin SD 2 Paunan lebih maju di tangan-tangan anak muda ya, karena sebentar lagi yang tua-tua sudah menjelang pensiun ya, pensiun itu ya 2 tahun kurang lebih 2 tahun Bu Ida 2 tahun anak 2 tahun Bu Ida 2 tahun Bapak 2 tahun Pak Edi 2 tahun Ibu di sana ya, itu cukup ya. Jadi sok jadi lagi ya Pak Dede, Bapak titip jadikan lagi sudah lupa jadi penggerak semua. Dan rekan-rekan jangan malu-malu bertanya ke rekan-rekan terbaliknya. Setia belajar sok nanya ke Pak Agus, nanya ke itu lebih bagus. Metode apa yang dipakai, metode apa yang cara mengajarnya gimana, cara itu lebih bagus ya. Jadi kita namanya KKG, melakukan KKG di sekolah itu lebih bagus. Mudah-mudahan Pak Dede dalam definisi ini lebih maju, khususnya ke Pak Dede selaku CGP juga umumnya nanti di sekolah kita di 2 Paunan lebih maju, lebih kreatif guru-gurunya. Itu saja panutan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan ataupun memberikan amanatnya, wabil khusus amanat terbanyak untuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Dalam hal ini saya rasakan sendiri bahwasanya Bapak itu dari awal program senantiasa memberikan motivasi, dorongan, doa dan dukungan. Bahwasanya sangat besar arti doa dan dukungan dari Bapak pimpinan kepada anak-anaknya termasuk saya dalam hal terutama pendidikan guru penggerak ini. Kami tentunya ke depannya dari mulai hari ini juga senantiasa meminta doa serta dukungan dari Bapak. Juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru, saya ucapkan juga terima kasih atas doa, dukungan dan kolaborasi kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan kolaborasi, kerjasama, dukungan tersebut senantiasa terjalin di antara kita semua untuk kemajuan siapa? Kemajuan sekolah kita yaitu SD Negeri 2 Paunan. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bapak, selamat ulang tahun. Bapak hari ini lagi ulang tahun ya. Mudah-mudahan kami anak-anak Bapak dalam hal ini mendoakan semoga Bapak diberikan panjang umur, amin, diberikan kesehatan, amin, senantiasa menjadi tauladan yang selama ini baik bagi kami ini, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali kepada Bapak dan dilanjut langsung diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Paunan. Izin Bapak. Bapak Ibu, mohon maaf ya dalam hal ini terkait diseminasi ini. Kalau diseminasi itu ya saya sampaikan bahwasanya menyebarluaskan informasi ataupun pengetahuan yang selama ini saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Mohon maaf sekali lagi dalam hal ini saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu dalam hal ini lebih mumpuni, lebih tahu dari saya sebelumnya. Tapi barangkali karena ini tugas yang harus saya laksanakan terkait diseminasi ini, saya pun terpaksa untuk melakukannya. Yang mudah-mudahan dalam hal ini bukan menggurui, tapi kita sharing saja ya Bapak Ibu ya. Di acara ini kita santai saja. Jadi supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar sampai akhir. Mohon maaf barangkali diperkirakan waktunya 2 jam 3 jam ya. Siap Bapak Ibu, semangat. Tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Maklum sudah jam 1 ya, sudah jam 1, jadi dari pagi kita bersama anak-anak tentunya lelah ya, tapi konsentrasi ya Bapak Ibu ya, siap ya. Coba mohon berdiri semuanya, mohon izin berdiri, mohon izin berdiri.
Nah, karena tadi dari pagi kita duduk kan di kelas duduk gitu supaya meregangkan badan dan tangannya di atas. Tangan di atas, mohon maaf di atas ya. Nanti ikuti kata-kata saya ya. Nah, di ke belakang ke depan. Supaya enak katanya. Oh ya. Coba tangannya di dagu. Tangan di dagu. Oh, dagu mana dagu? Ini apa ini? Kalau ini kan bukan dagu, kenapa ibu di sini? Kalau dagu, oh berarti bapak ibu berkonsentrasi ya, malu ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Jadi lain kali konsentrasi ya. Kalau tangan di dagu berarti di sini, ya bukan di sini. Kalau di sini mah dia akhir bulan. Terima kasih Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Ponang oleh Dede Senjaya CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Perkenalan, Dede Senjaya sudah kenal ya Bapak Ibu ya, keluarga anak 3, karir SD Negeri 2 Ponang sampai saat ini alhamdulillah. Facebook Dede Senjaya, email, WA, dan YouTube. Alhamdulillah selama itu di PGP saya dituntutkan untuk membuka akun YouTube Palmen. Jadi ini pembelajaran yang berharga bagi saya. Bapak Ibu, budaya positif, tentunya budaya positif ini kita Bapak Ibu juga sudah tahu apa itu budaya ya. Budaya menurut Bapak Ibu apa? Kebiasaan bisa juga. Ada lagi budaya itu apa? Budaya. Kalau positif sudah jelas ya Bapak Ibu ya, positif itu hal yang baik ya Ibu ya, kebaikan. Kalau budaya tadi terima kasih kepada Ibu Cynthia. Jadi pembiasaan. Ada lagi Pak Agus. Nah, kalau budaya itu kan asal kata dari bahasa Sanskerta ya, budaya. Jadi artinya apa? Budaya itu akal dan budi. Kalau kita kaitkan dengan budaya positif berarti pembiasaan. Betul sekali apa yang disampaikan Ibu Cynthia bahwasanya budaya positif itu kalau disimpulkan pembiasaan yang baik yang dilakukan. Dalam hal ini kita sebagai guru tentunya apa yang positif dilakukan di sekolahnya Bapak Ibu kaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru terhadap siapa? Terhadap murid-murid kita. Nah, ada 7 konsep terkait kunci budaya positif ini yang nanti akan insya Allah saya sampaikan. Bahwasanya yang pertama, perubahan paradigma belajar stimulus respon lawan teori kontrol. Kalau stimulus respon kan apa Ibu Cynthia? Masih segar itu pengetahuannya Ibu Cynthia. Stimulus rangsangan ya, supaya ada yang merespon. Jadi kita memberikan rangsangan supaya kita menerima respon. Terus disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Bahwasanya setiap manusia ini dalam melakukan perbuatan itu tentunya tak lepas dari adanya dorongan, apakah itu dorongan dari luar, ekstrinsik ataupun dari dalam diri sendiri, intrinsik. Yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Nanti akan disampaikan apa saja kebutuhan dasar manusia itu. 5, posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Siap Ibu dengan 7 materi ini? Siap ya? Siap, terima kasih. Nah, pertama, perubahan paradigma belajar stimulus respon lawan teori kontrol. Kalau paradigma itu kan cara pandang ya, cara pikir kita bagaimana dalam belajar terkait stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini ada kegiatannya. Kegiatan kepalan tangan bisa Ibu yang melakukannya. Izin Bapak Ibu di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nanti Bapak Ibu bisa saling sama temannya di samping tempat duduknya. Sobeklah secari kertas. Oh, tidak usah sobek secari kertas, nanti
Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga sekali bagi diri Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya upaya dengan mengepalkannya. Nanti benda yang berharga menurut Bapak Ibu itu seolah dikepal. Terus teman Anda yang tadi itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, atau cara apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang tidak usah mencari kertas ya Bapak Ibu. Ini bayangkan saja nanti di tangan Bapak Ibu itu saya kasih emas batangan 10 gram. Siapa yang berperan yang mengepalkan tangan? Yang A. Nah, boleh. Bisa misalnya ibu di sana atau mau ibu nek. Ibu di sana berarti posisi ibu nek sebagai B ya, yang berusaha membuka kepalan tangan ibu di sana. Ibu Yati posisi sebagai B atau A? Mana saja. Ayo. Ibu Sintia mau apa? A atau B? Oh, yang A berarti yang memegang emas pemberian saya itu. Pak Edi sama Pak Jono, siapa yang berperan sebagai A dan B? Mau Pak Edi silakan. Pak Agus sama Ibu? Ibu A. Yang A coba tangannya di atas. Bayangkan bahwa di genggaman tangan Bapak Ibu itu barang itu berharga sekali bagi Ibu itu. Karena apa? Kan emas yang dikasih saya, emas batangan. Nah, jadi tugas B, silakan B buka kepala tangan yang A itu. Buka. Coba. Caranya mau bagaimana? Asal ulang dipalong pakai senjata atau dirayu gitu ya. Atau dibuka. Sudah Bapak Ibu? Kira-kira apa yang terjadi? Ada pertanyaan apa yang terjadi menurut Bapak Ibu? Yang terjadi apa? Yang terjadi dari kegiatan ini antara A dan B, A berusaha apa? Apa yang terjadi dari kegiatan ini? Sepakat ya? Jadi yang terjadi itu A yang menggenggam barang berharga tersebut sampai kapanpun akan tetap mempertahankannya. Ya, betul ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Dan yang B bagaimana? Akan berusaha untuk membuka genggaman tangan tersebut. Nah, itu adalah kegiatan. Kaitannya dengan apa? Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Berarti A atau B yang memiliki kontrol? A ya. Kenapa? Karena A berusaha mempertahankan barang yang berharga bagi diri. Berarti dia memiliki kontrol diri sendiri. Nah, ada perbedaan dari stimulus respon dengan teori kontrol. Kita satu-satu. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, betul kan? Jadi supaya orang lain itu sarua yang kahayang kurang, artinya sama dengan keinginan kita atau mengikuti keinginan kita. Tak kahayang mah dengan nubete, artinya ngarayu ate si ate ngawarok, bukannya. Nah, itu stimulus respon. Teori kontrol, menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tak menurut teori stimulus respon, anu kalakuan goreng teh salah. Jadi setiap yang melakukan perbuatan buruk itu apa salah kan? Tidak ada betulnya. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahwasannya seseorang melakukan tindakan buruk itu tentunya ada yang mendorong atau tujuan yang melakukan tersebut. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Jadi menurut stimulus respon yang begitu bisa membuka A. Sementara teori kontrol hanya
Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita yang mengontrol diri sendiri. Stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Lamun stimulus kontrol respon jadi lamun gagal teh, maksa, anu bete maksa terus ke atas. Sementara teori kontrol adanya kolaborasi atau konsensus, termasuk kesepakatan menciptakan pilihan baru, ada dialog, ada namanya lobby. Yang terakhir, stimulus respon model berpikir menang kalah. Jadi motivasi nanti menang yo eleh menang kalah. Kalau teori kontrol jadi semuanya menang. Dapat Bapak Ibu pahami? Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, jadi ada ilusi kontrol yang selama ini ada di pikiran kita, bahwasanya kita itu sebagai guru itu mengontrol murid. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Jadi nyalahkan jeung bisa menguatkan karakter manehna itu menurut selama ini ilusi kita. Ilusi selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi kontrol selama ini kan kita melakukan penguatan positif itu termasuk penghargaan, pujian, efektif dan bermanfaat bahwa, tapi sebenarnya tidak demikian. Nanti kita ada di materi selanjutnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa selama ini kita berpikiran kita yang dewasa punya hak maksa ke anak-anak kita. Jadi anak-anak kita harus menuruti apa yang kehendak kita. Padahal sesuai kurikulum Merdeka saat ini, bahwa kita itu sebagai guru harus berpusat pada siswa atau berpihak pada siswa. Artinya apa? Kita harus memerdekakan siswi kita. Bagaimana merdeka? Bukan berarti merdeka memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan kepada siswa-siswi kita, tapi merdeka dalam hal ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Jadi tujuan merdeka dalam hal ini, jadi si siswa itu supaya main nanti cakap, supaya bisa mengendalikan diri manehna sendiri dengan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa tersebut. Bukan berarti merdeka bebas sebebas-bebasnya. Nah, lanjut ke disiplin positif. Nah, dalam disiplin positif ini kaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan yang tadi ini terdapat dari William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini menurut teori kontrol yang tadi sudah dijelaskan perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, dalam posisi ini bahwasanya kaitan dengan makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, Bapak Ibu tadi itu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kaitannya dengan teori motivasi, ada 3 teori motivasi yang nanti akan disampaikan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini kaitannya dengan nanti 5 posisi kontrol. Terakhir, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini karena bahwa kebutuhan manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang nanti akan disampaikan juga. Nah, dari disiplin positif tersebut, apa itu disiplin? Disiplin. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Taat kepada aturan. Taat pada aturan. Luar biasa Bapak, terima kasih. Ada lagi apa itu disiplin?
taat, patuh ya Bapak Ibu ya. Apalagi tata tertib, menaati, kalau di sekolah menaati aturan-aturan sekolah yang sudah dibuatkan tata tertib. Nah, kita ketahui bahwasanya makna disiplin. Nah, betul kan dalam budaya kita bahwa kita selama ini bahwa kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi lamun aya istilah disiplin, pona terawas gitu pada dipina karena hukuman atau sanksi ya Bapak Ibu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi lamun orang itu taat aturan teh, pokoknya teu nyaman seorang sih dicairkan teh, sieun disanksi teh, sieun di perusahaan sieun di SP teh. Nah, dalam hal ini menurut Diane Gosen bahwa disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya padahal artinya mau belajar. Disiplin itu bukan patuh pada aturan. Disiplin itu sebenarnya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato pada zaman dulu. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, nilai-nilai yang dia hargai. Nah, sebenarnya itu sebenarnya makna disiplin yang sebenarnya. Nah, pemikiran dari Diane Gosen ini sepakat ataupun istilahnya sama dengan pandangan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrim. Nah, jadi tujuan disiplin itu sebenarnya bukan motivasinya, bukan berasal dari luar, bukan karena ada aturan. Jadi harus ada timbul dari diri sendiri bahwa nilai itu layak dia jalankan. Jadi disiplin dalam diri dulu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal. Apa itu nilai universal? Nilai yang berlaku secara umum ya Bapak Ibu ya, dan memiliki motivasi intrinsik dari alam tadi, bukan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari luar. Lanjut, nah ke teori motivasi. Nah, di sini ada 3 motivasi sebenarnya perilaku manusia itu menurut Diane Gosen. Kenapa seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan? Yang pertama, barangkali tentunya sepakat ini Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu ya betul ya. Jadi kenapa seorang melakukan suatu, jadi sian dihukum, sian adu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Betul tidak Bapak Ibu? Kalau orang melakukan namun ini bakal terjadi. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukannya. Motivasi kedua orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sepakat Bapak Ibu ya, betul ya? Selama ini kita rasakan, kurang mah tari nasdeh sudah jadi puji kepala sekolah, artinya sudah itu dicarikan kepala sekolah, artinya sudah itu ditegur kepala, berarti itu masih ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Cek siswa teh kurang mana belajar nanti rajin teh yang menang ranking hiji, akhirnya itu masih motivasi karena imbalan atau penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bro? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Juga deh menang hadiah buku ranking hiji. Mereka melakukannya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Nah, menurut Bapak Ibu yang poin 1-2 ini motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik.
Ekstrinsik ya, berarti dorongan dari lu. Nah, ada poin 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi kalau orang itu bakal jadi orang kumaha, oke. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini sendiri. Ini nilai yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya internal atau intin. Nah, berarti dari ketiga motivasi ini, yang dua motivasinya ekstrinsik, yang terakhir maksud dari bagaimana budaya positif, disiplin positif ini adalah untuk bagaimana siswa tersebut jadi supaya memiliki disiplin dorongan dari intrinsik atau yang poin ketiga ini. Kalau ajaran kita mengajarkan sebenarnya ini sudah tasyawuf, sudah sempurna. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, yang tadi itu ya Bapak Ibu ya, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai luar biasa. Jadi tujuan dari disiplin positif terkait motivasi intrinsik tersebut. Nah, ada skenario kasus kebetulan di S2 Pemenang Ibu Neng, betulnya Ibu Nengnya kelas 2 ya. Ibu Guru Neng, mohon maaf ya Ibu ya. Ibu Guru Neng, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Neng sibuk menenangkan muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Neng berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Pasien stiker tongkane ibu di pasien stiker bintang anu tegane. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Neng akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari ibu. Ayo, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Neng selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Neng sakit dan terpaksa digantikan Pak Edi ya. Dengan Pak Edi. Pak Edi tidak mengetahui tentang stiker bintang yang diterapkan oleh Ibu Neng. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Menurut Bapak Ibu apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Jadi bahwa anak-anak melakukan kepatuhan disiplin tersebut karena Ibu Neng memberikan imbalan stiker ya. Jadi dorongan motivasi aktif dan ini sayangnya jika ada guru baru dan tidak tahu kebiasaan di kelas tersebut, jadi kembali ributnya. Terima kasih Ibu ya atas pendapatnya. Ada yang pendapat lain? Ini bukan kasus sebenarnya Ibu Neng ya, ini Mas Daniel. Jadi bahwasannya kita itu dihukum oleh penghargaan ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata penghargaan sama dengan hukuman.
dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya betul kata Ibu sampaikan dari eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi kina si anak akan ketergantungan harus dikeretan di ibu Neng. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn 1993. Yang pertama, memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena tadi itu ya ketergantungan, jadi anak terus melakukan sesuatu itu bukan karena intensif tersebut, karena yang stiker dia. Penghargaan menghukum, jadi penghargaan itu sebenarnya menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Apa mengurangi ketepatan? Tadi itu pada saat Ibu Neng tidak hadir, guru lain masuk karena tidak tahu orang terjadi lagi keributan. Penghargaan tidak efektif karena apa? Pengaruhnya tadi itu anak akan ketergantungan. Tidak ada motivasi mandiri dari anak tersebut. Penghargaan merusak hubungan. Nanti si anak bagaimana merusak hubungan? Tentunya akan ada rasa iri antara anak. Tapi si anu mah dapat bintang, si anu betul, sama orang. Sekolah, dengan itu. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intensif. Penerapan disiplin melalui hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kalau hukuman boleh Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu hukuman boleh? Nah, jadi hukuman itu sebenarnya boleh, tapi ini adalah cara yang paling akhir ya, cara yang paling terakhir. Hukuman bersifat tidak terencana, atau jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, betul tidak? Hukuman kan ada fisik dan push up, sit up, lari, maupun psikis yang mempengaruhi mental mereka. Karena biasanya kan dipengaruhi, komong di sana dipanggil kalau mereka juga mempengaruhi fisik. Murid psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Karena kan kami guru kan manusia biasanya tak lepas dari kekurangan karena keceplosan, hanya bahasa itu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi mah sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kalau konsekuensi mah ada kesepakatan dengan murid-murid kita. Upami bahasanya kesepakatan kelas ya. Kalau dulu peraturan kelas terus kesepakatan kelas. Nah, hari ini nanti akan Bapak Ibu apa bahasa hari ini. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Karena apa mengetahui? Karena itu dibuat atas kesepakatan antara guru dan sis. Lamun misalnya buang sampah di sembarangan, kumayo, itu kesepakatan bagaimana. Oh, Pak push up, oh ini atas sepakatnya push up. Atau bersihkan, kuliner sekali atas sepakatnya. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, biasanya tadi itu kalau tidak sakit fisik, mentalnya juga akan sakit, biasanya akan menimbulkan rasa tidak suka kepada guru tersebut atau dendam atau bagaimana. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Nah, konsekuensi ini anaknya emang tidak nyaman karena tadi tidak ada nanti ada sanksi atau dari konsekuensi tersebut. Tapi karena jangka waktu pendek. Anak hukuman, anak membenci disiplin karena tadi itu menyakitkan. Terus jadi anak tersebut akan benci karena kedisiplinan. Konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Hukuman sifatnya paksaannya, kalau hukuman itu memaksa.
Konsekuensi mendorong agar anak mudah menyesuaikan hidup supaya manehna teu dihukum, berarti anak tersebut sudah tahu kesepakatannya, jadi kumacaran teu ngalakukeun. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan biasanya supaya ulah menang hukuman biasanya bohong dia kayaknya tengaku biasanya itu. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah tertulis berdasarkan kesepakatan tadi. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan cuma untuk waktu yang sementara. Nah, di sini ada skenario kasus lagi, masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nanti tugas Bapak Ibu. Nah, di sini ada tindakan guru. Yang pertama, nanti mohon bantuan untuk jawabannya. Pendapat Bapak Ibu tentunya sama, tentunya berbeda. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi anak ini apa masuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Sepakat Bapak Ibu, hukuman. Ya, ini hukumannya, betul sekali Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman ya? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Larinya. Oh, lari karena menuju COVID ya, dengan masker. Wah, orang lari dan ke sekolah dengan masker 2 kali. Hukuman, konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Ini adalah ya, luar biasa Ibu, bahwa ini adalah masih hukumannya. Yang ini hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Mau nih coret-coret kertas sebagian gantian. Konsekuensi? Iya, konsekuensi. Jadi anak kudu konsekuen, usaha melarangnya curhat-curhat berganti. Itu konsekuensi ternyata luar biasa ya, betul Bapak Ibu. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Anak tak sengaja nyenggol cai Bapak Ibu guru di payung. Baik. Konsekuensi atau hukuman Pak? Konsekuensi, betul sekali, konsekuensi bukan hukuman ya. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Bapak, konsekuensi, Ibu? Hukuman. Hukuman. Jadi ini hukuman ya, hukuman. Jadi murid disuruh mengenakan sepatu karena aturan sekolah itu harus memakai ini hukuman. Yang terakhir, iya Bapak Guru PJOK ya, Pak Hamdan. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Wajib paham nanti. Kamu terlambat. Lari. Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Kelak. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, konsekuensi? Konsekuensi, hukuman? Hukuman. Ibu, ini adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi yang lain sudah. Ini konsekuensi. Jadi Pak Hamdan bukan melaksanakan hukuman tapi konsekuensi. Karena anak kan sudah hadir di sekolah, anak ke lapangannya saja yang telat ya, yang telat. Ini konsekuen. Bapak Ibu luar biasa. Ini sebenarnya pretest yang saya laksanakan di PDP. Kalau Bapak Ibu sudah
Ya, tahu, saya kenapa tidak bertanya ke Bapak Ibu? Pasti nilainya bagus. Bapak Ibu, bagaimana tadi itu kita kan kenapa kita harus menanamkan disiplin positif itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku secara umum tadi, atau nilai-nilai positif yang bersifat umum lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia di kurikulum Merdeka saat ini kita kenal apa ya? P3 ya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6 dimensi ya. Apa saja? Pertama, paham dan apa tuh lagunya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, kreatif. Terakhir, luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Kita harus dalam dimensi tersebut supaya bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut kepada siswa-siswi kita. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kan selama ini peraturan kelas, termasuk di kelas saya sendiri sebelum mengikuti PGP ini, peraturan kelas Pak Dede. Wah, setelah mengikuti PGP ini, waduh, berarti salah. Kudu nama keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu kenapa? Kenapa kita harus menggunakan helm? Lamun nganggo motor, Pak Edi. Kenapa? Pak Edi nganggo motor kenapa? Apakah karena takut ditilang polisi? Atau bagaimana, Bapak? Untuk sebenarnya nilai universalnya nilai keyakinan kita itu untuk keselamatan. Yang motif sebenarnya untuk keselamatan ya. Pertama, menutup dari debu ya. Kedua, kalaupun terjadi kecelakaan, jadi bukan motivasi yang karena aturan polis untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menurut Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan masker? Atau karena emang Pak Jokowi menerapkan aturan harus memakai masker? Atau bagaimana? Kira-kira kalau pakai masker tujuannya apa? Kesehatan, betul sekali. Jadi nilai universalnya, nilai keyakinan kita tuh pakai masker itu kesehatan supaya kita kalau di jalan kan debu tidak masuk itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan kurang waktu Tanginas, Bapak Ibu? Apakah karena takut tidak mendapat sertifikat, atau misalnya takut tidak mendapat uang transfer, atau bagaimana? Kurang Tanginas. Disiplin tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Jadi kita menghargai menghormati orang lain. Jadi itu keyakinan universal. Untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini sebenarnya tujuan dari disiplin positif itu, supaya kita sendiri yang punya nilai. Jadi bukan karena aturan, bukan karena dorongan, bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan. Nah, bagaimana menerapkan prosedur membuat keyakinan di kelas? Nah, ini saya akan berbagi, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan terkait bagaimana merancang atau membuat keyakinan kelas tersebut.
Kalau saya juga di PGP katanya CGT angkatan sebelumnya bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Makanya di media-media, di poster-poster itu kesepakatan. Sekarang itu istilahnya keyakinan meneng. Jadi bukan kesepakatan. Jadi berubah lagi istilah. Ya sekarang itu keyakinan kelas. Yang pertama makanya adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, kita bercurah pendapat dengan siswa, menerima masukan siswa kira-kira aturan naonnya guru diterapkan di kelas teh gitu. Yang kedua, mencatat semua masukan para siswa di papan tulis atau di kertas besar plano di mana semua anggota kelas dapat melihat hasil curahan. Tulisnya supaya sadaya masukan strategi saya gitu. Di sini sama dengan kontrak kerja jadinya kesepakatan. Jadi ada kesepakatan dengan siswa. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantikan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi tadi Pak masukan di siswa kan macam-macamnya bahasana gitu. Pak nu kaborangan ieu tampung lah gitu ya. Tampung papan tulis apa. Nah, nanti setelah itu semua tertampung semua, nanti langkah selanjutnya ganti kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Misalnya gitu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positif apa berjalanlah di kelas atau koridor, itu keyakinannya. Misalnya tidak boleh berisik Pak, nah gitu. Jadi diganti dengan dengarkan guru. Selanjutnya ajak murid-murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh tadi itu yang sudah dirubah ya dari negatif ke positif. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, bisa disarikan. Nah, ini bisa disarikan menjadi suatu keyakinan tadi ya. Keyakinan universal tadi ya, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikannya hormat. Jadi kesemua itu misalnya dengarkan guru, berjalan di kelas, datang tepat, itu kan keyakinannya menghormati teman, menghormati guru kan nilai keyakinan. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan menjadi keyakinan. Langkah selanjutnya yang kelima, setelah keyakinan selesai dibuat, lakukan cek ulang oleh semua warga kelas untuk disetujui. Kemudian semua warga sekolah menandatangani, diberi tanda tangan, siswa tanda tangan bahwa hasil itu adalah hasil kesepakatan semuanya. Nah, keyakinan kelas tersebut kemudian dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini ada skenario lagi untuk kita diskusikan bersama. Merubah peraturan ke keyakinan. Yang asalnya kan kita selama ini peraturan, bagaimana merubahnya ke keyakinan. Tadi sudah kan di prosedur kita contohnya itu ya. Pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan apa itu yang nilainya? Nilai keyakinan di dalam dirinya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kerapihan ibu. Terbiasa. Jadi ini keyakinannya adalah tanggung jawab. Nah, nanti anak lu tanggung jawab yang benar. Jadi nilai keyakinannya tanggung jawab. Kembali lagi. Nilai tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Ulang di PD-nya. saling menghargai. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinannya menghormat. Jadi hormat menghormati orang lain, menghargai orang lain, menghormati dan menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya apa? Keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri itu. Bahwa orang hadir 15 menit asuh teh naonnya
Jadi bukan karena dorongan karena sih dicarikan bapak, sih di itu menang nanti penghargaan dari bapak, kurang lakukan gitu naon di dalam diri kita itu. Disiplin, bisa menghormati ya, menghormati pimpinan, menghormati teman kan ya. Misalnya ya utang inas orang misalnya datang terlambat kan, sahabatnya kita menghormati teman kan bro. Yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa Bapak? Dilarang menggunakan narkoba. Tadi kalau narkoba itu mirip ke tadi itu masker itu. Kesehatannya, keyakinannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini keyakinannya apa? Antri. Sabar ya Bapak Ibu ya. Diajar sabar. Kalau kita sabar apa nih robot aja. Oh, robot sabar. Jadi melatih kesabaran, nilai kesabaran sabar. Dan apa? Menghormati orang lain. Nah, urang itu dihormati, ulah disorobot itu urang menghormati mereka gitu. Gunakan masker. Keyakinannya apa Bapak Ibu? Kesehatan ya, sepakat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan. Keselamatan, betul Ibu, keselamatan. Mundur lompatan mudah bisa cilaka. Nah ini sebenarnya jawabannya Bapak Ibu ya. Betul sekali, selalu kembalikan buku tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir komitmen ya. Berarti yang hadir di sekolah 15 menit komitmen dengan aturannya. Komitmen menghormati orang lain juga. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu melakukan kekerasan kan batu cilaka. Dilarang menggunakan narkoba, betul, kesehatan. Bergantian menghormati orang lain, sabar. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas, keselamatan. Wah luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu jawabannya. Nah lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, pada intinya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Namun sebelum ke apa itu 5 kebutuhan dasar manusia, ini ada pertanyaan pemantik supaya nyetrum mau ke Bapak Ibu itu ada pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oh, si Doni sok minta ini. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pertama apa yang akan dilakukan terhadap Doni? Bagaimana kalau Bapak Ibu menemukan di kelas Doni demikian? Dinasihati dulu. Langsung dinasihati Bu? Langsung nasihati terus? Dibawa, diperingatkan dulu. Oh, dijingjing. Oh, diajak ngobrol. Oh, diklarifikasi Ibu, klarifikasi apa lagi? Sudah, itu baik. Nanti jawabannya kita lihat. Namun sebelum pendapat tadi kita simpulkan. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia itu. Semuanya tentunya sepakat ya. Pertama, kebutuhan dasar kita itu untuk bertahan hidup. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu? Oh, ini kaitannya dengan psikologis dan biologis ya. Makan, minum, supaya hidup kita makan, minum. Rumah ya punya, guru-guru bumi, minum. Kami biologis mah, Ibu Sintia nikah, hanya nikah kan supaya memasukkan keturunan lah gitu. Ini kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kita itu kasih sayang dan rasa diterima, betul Bapak Ibu sepakat? Orang kan kayak disayang, suami, pacar,
teman, koleganya, ingin diterima juga, nggak diasingkannya, betul ya Bapak Ibu ya? Nah, yang ketiga kebutuhan kebebasan. Jadi orang ketika diintervensi, orang mau kayak alimnya, diintervensi ke batur, orang yang mandirinya, punya pilihan sendiri, nah, itu kan kebebasannya. Jadi orang ketika orangnya didikte ke batur. Yang kebutuhan berikutnya kesenangan. Wah, setuju teh Bune? Wah, Bune yang pasti setuju yang kesenangan. Jalan-jalan, hiburan. Oh, healing, bahasa nama healing, apa lagi? Seserian, itu kan ketawa-ketawa, senyum-senyum kan kesenangan ya, kesenangan. Weekend, mingeng, itu kesenangan. Jadi kita semua tentunya butuh kesenangan. Palanya, kamolnya, uyatinya, palanya kamol, gajian di bapak senangannya tadi. Yang terakhir bahwa kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi kita itu ingin menjadi seorang yang dihargainya kebaturnya, yang dihargai. Oh bawa orang teh, batur teh kudu ningali ka urang teh, gitunya sing non ajri atau gumanya yang dihargai. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini jawabannya Bapak Ibu. Kita baca dan saya bacakan. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni, jadi langkah pertama itu kita menanyakan alasan ya Doni tersebut. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, karena apa? Dengan alasan tersebut kan kita bisa memprediksi kebutuhan apa ya dibutuhkan Doni itu. Ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang bisa dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan survival, ya, kebutuhan bertahan. Oh, berarti si Doni melakukan gitu, itu nanti bahan kamaman, berarti kebutuhan akan bertahan di. Yang kedua, setelah ditanya alasan si Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Oh, jadi merasa hebat, karena tahu mana gitu. Jadi kebutuhan dalam alasan kita, berarti si Doni itu kebutuhan penguasaan. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, maka nama dan alasan bosan enggak gitu, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Jadi merasa bosan, mau bosan kadang-kadang bebas yang kadang batur cuma kadang batur. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, iseng Doni itu gitu ya. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya, atau yang pembacaan tadi jeri atau kumar, karena dia diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi menurut dia pembacaan cepat kadang-kadang kan jeri itu maka berarti si Doni itu kesenangan kan ya. Kesenangan ningali batur menderita itu berarti kebutuhan dasarnya itu. Setelah kita melakukan pertanyaan apa alasan Doni kenapa melakukan hal tersebut, ada skenario lagi yang kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Nah di sini Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, yang pertama, jawaban Dinda Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa itu? Tadi ada 5 kebutuhan tadi, berarti jawaban sini dan tersebut kebutuhan apa?
Kesenangan ya, kesenangan. Jadi, kan gak seru yang nyanyi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini. Padahal aku pakai penjepit rambut baru. Kebetulan apa? Kasih sayang, betul, kasih sayang ingin diterima ya, diterima. Yang berikutnya, aku bosan. Masa pelajarannya cuma gitu aja, dengan ibu guru aja. Kebebasan Bu Cynthia, luar biasa kebebasan. Setelah terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku depan kelas. Sebel. Kebetulan apa? Aku sebel. Apa? Ayo ini perlu ini, apakah bertahan hidup, apakah kasih sayang, apakah kebebasan, apakah penghargaan. aku sebel. Enggak, yang 5 kebutuhan dasar tadi ya. Bertahan hidup, disayang, kebebasan, penguasaan, kesenangan. Maksudnya yang mana? Sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu nunjuk itu juga ke ibu ke teman-teman teh. Sebel lagi. Penguasaan. Jadi enak buat-buat anak ya, itu buat supaya dihargaan. Jadi penguasaan. Jadi hari ini guru itu lah 7 peraturan anak. Makanya ini adalah penguasa. Jadi orang dia tadi lain pembaturan teh itu nanti. Jadi hargaan gitu. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Ini restitusi atau 5 posisi kontrol. Sebentar lagi Bapak Ibu ya, 2 materi lagi. Restitusi, apa itu restitusi? Apa itu 5 posisi kontrol? Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid adalah dengan pendekatan restitusi. Nah, sekarang ketemu ya. Jadi untuk supaya menanamkan disiplin tersebut dengan cara apa? Ternyata dengan cara istilahnya bukan hukuman, bukan penghargaan, bukan konsekuensi, tapi ada istilah baru sekarang, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles masih Gosen. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya telah disampaikan tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik, yang motivasi dari dalam diri tadi ya Bapak Ibu ya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Nasser. Apa itu tadi? Kata itu menang. Jadi tidak ada menang kalah. Nah, ini karakteristik restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan restitusi itu, namun untuk belajar dari kesalahan. Untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, marilah Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol ini kita simak video
dari Kemdikbud. Marilah kita simak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Sebenarnya kita itu posisi kontrol itu sebenarnya sebagai apa? Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Nah, ini video berikut penerapannya, nanti ada dialog antara guru dan siswa. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. Nah, sebagai penghukum. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi menghukum, kita lihat. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling. 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Ibu, Bapak bisa membayangkan yang perasaan anak Posisi tersebut ya? penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Nah, ini dampak. adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, sekarang posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nanti kalau kita perhatikan bersama akan ada bedanya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Bikin Kamu ibu susah. terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. perasaan Bicara Naren dengan nada tenang, merasa bersalah. cenderung lembut
Namun kata-kata yang menyalahkan diutarakan siswa. membuat merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, sekarang posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Nah, ini yang dibicarakan aturan kan pemantau. Terus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, Cenderung sekarang sudah jam teoritis. 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi terakhir, posisi manajer bagaimana kita simak. Naren! Aduh, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Begini manajer. Nah, menurut Bapak Ibu atas pertanyaan Ibu yang di video itu kira-kira motivasi mana yang memunculkan motivasi intrinsik dari murid itu? Yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling ideal itu adalah kita sebagai guru berposisi sebagai manajer. Dan selama ini termasuk saya sendiri kadang berpikir, jadi apa? Jadi pembuat merasa bersalah pernah, atau apa anaknya menjadi teman pernah, pemantau pernah, penghukum juga. Ternyata yang paling baik itu adalah berposisi sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi ini terakhir ya Bapak Ibu, materi terakhir apa itu segitiga restitusi. Nah, ini ada video lagi tidak lama Bapak Ibu videonya. Ini video yang dikirim oleh Bapak Jokowi, Bapak Jokowi. Ini video, nah kita lihat video tidak melaksanakan upacara bendera. Kita lihat, nggak tahu ini sekolah mana nih? Mengirimnya Pak Jokowi. Bukan. Pak Jono, ini Pak Jono. Video kiriman Pak Jono ini, Pak Jono kebetulan lagi di berkeliling melihat ada salah seorang anak tidak, yang lain ikut upacara, ini tidak nih. Nah, kita lihat. Bapak Ibu kenal siapa anaknya itu? Nggak tahu hari Senin kapan ini. Ini kita simak video. Kita tahu ini siapa nih. Ini melaksanakan tahapan segitiga restitusi. No, gue. Siapa Bu? Memahami Quran
Nah, itu adalah video pelaksanaan segitiga restitusi. Apa itu Bapak Ibu segitiga restitusi? Sebenarnya segitiga restitusi itu langkah pelaksanaan dari restitusi itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan apa itu restitusi. Ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi bagaimana kita membuat si anak itu bukan dengan identitas gagal merasa bersalah, tapi bagaimana mengembalikan rasa gagal tersebut menjadi suatu kesuksesan, optimisme. Jadi seperti apa tadi yang di video tersebut, jadi kita tidak menyalahkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu semua orang pasti pernah atau bisa semua orang melakukannya ya Bapak Ibu ya. Jadi diberikan penguatan, jadi bukan kritik, bukan judgement, tapi berikan penguatan dulu kepada anak. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, ditekankan kepada anak bahwa apakah perbuatan tersebut betul atau salah. Nanti anak akan berekspresi, apakah berpikir apakah salah atau betul yang ia lakukan. Terakhir, bagaimana menanyakan keyakinan tadi itu, keyakinan apa yang menjadi nilai yang tertanam dalam diri tersebut terhadap apa yang dilakukannya. Seperti tadi tidak ikut upacara, berarti keyakinan si anak tersebut tidak menghormati peraturan sekolah, tidak mentaati peraturan sekolah, tidak menghormati teman yang ikut upacara, anak tersebut di dalam kelas tidak menghormati guru. Nah, ini sebenarnya 3 tahapan itu kata-katanya. Nah, ini sebenarnya pernah dan ini sering kita lakukannya Bapak Ibu, cuma tidak terstruktur seperti ini ya. Padahal kita sebagai guru sebenarnya bukan pernah lagi sering melakukannya. Nah, padahal sekarang mulai terstruktur, mulai dari menstabilkan identitas seperti apa? Nah, ini menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasinya itu ada caranya itu. Menanyakan keyakinan keras apa? Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah dari inseminasi ini kira-kira pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Kira-kira dari materi-materi yang saya sampaikan, kira-kira kesimpulannya menurut Bapak Ibu agar kita dapat menanamkan disiplin positif itu apa? Menurut Bapak Ibu? Harus menanamkan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apalagi? Nah, kita lihat Bapak Ibu, terima kasih Ibu pendapatnya. Nah, kita lihat jadi dari inseminasi ini diharapkan kita semua, saya sendiri sebagai CGP yang pertama dapat melaksanakan posisi kontrol yang tepat. Apa yang tepat tadi itu? Bagaimana caranya supaya saya bisa berposisi sebagai manajer. Yang kedua, mengganti peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, menerapkan restitusi. Yang segitiga restitusi tersebut ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Sesi diseminasi untuk hari ini bertempat di SD Negeri 2 Paunang saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada Bapak dan Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu, memfasilitasi, memberikan dukungan dan dorongan sehingga saya dapat melaksanakan diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak, Ibu, dukungan doa berikan kepada saya bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semua dan menjadi pendorong saya terutama dalam melaksanakan PGP ini sukses sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.